sesuai kepercayaan dan kira-kira masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya aku presensi terlebih dahulu ya. Dari Ananda udah? Oke. Lalu Andima? Anandita? Hadir. Alifah? Hadir. Ian? Doni? Hadir. Arik? Hadir. Hadir. Raka? Hadir. Hari ini kita akan mempelajari terkait perancangan prototipe aplikasi serta perhitungan rincian biaya perancangan aplikasi. Sebelumnya, aku mau tanya, kalian tahu nggak prototipe? Tahu. Belum. Belum. Oke. Kalau gitu aku tanya, ini udah sesuai dengan namanya ya, perhitungan rincian biaya perancangan aplikasi. Kalian tahu nggak apa itu yang dimaksudnya itu? Belum tahu. Belum tahu. Kita mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu. Dalam pengembangan aplikasi, penting bagi kita untuk memahami bagaimana membuat rancangan awal berupa prototipe serta menghitung biaya produksinya. Prototipe membantu memvisualisasikan ide aplikasi, sedangkan penghitungan biaya memastikan proses pengembangan berjalan efisien dan sesuai anggaran. Materi ini akan membimbing kalian untuk memahami dan memperhatikan dua aspek penting tersebut. Sebelum lanjut lebih dalam, saya akan memberikan sebuah persoalan yang mencakup terkait dua materi ini. Minta tolong buat dibuka pulisisnya. Silakan Zin. Yang tahu. Oke, ya, aku mulai. Yang pertama itu sama yang meskipun nggak selesai. Yang kedua ada dan yang ketiga ada. Nah, kita lanjut ke materi ya. Apa itu prototipe? Neta? Prototipe sendiri merupakan pendekatan dalam proses pengembangan produk yang dilakukan dalam menciptakan rancangan awal, model, atau sampel sebagai sarana untuk menguji konsep maupun mekanisme kerja suatu sistem. Prototipe ini bukan merupakan versi akhir dari produk yang akan diluncurkan, melainkan digunakan pada tahap awal pengembangan perangkat lunak guna memastikan bahwa fungsi dan fitur yang dirancang telah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Dengan adanya prototipe, pengembangan dapat lebih cepat mengidentifikasi kelemahan atau kesalahan sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan berikutnya. Oke, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa prototipe itu merupakan tahap awal sebelum merancang sebuah aplikasi, yang mana digunakan untuk melakukan agar pengembangannya itu dapat lebih cepat. Oke, di sini dapat kita lakukan bahwa dengan membuat prototipe itu agar pengembang dapat lebih cepat untuk mengidentifikasi kelemahan atau kesalahan. Oke? Di sini apa manfaat perancangan prototipe? Nah, prototipe itu untuk menghemat waktu dan biaya dalam pengembangan aplikasi, lalu untuk mendeteksi kesalahan desain sejak awal, lalu untuk memastikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, lalu memberi gambaran jelas kepada tim developer tentang. Nah, prototipe sendiri tuh ada beberapa jenis. Yang pertama ada paper prototype, lalu low fidelity prototype, dan high fidelity prototype. Di sini saya tunjukkan contoh-contohnya. Oke, kita next lebih dulu. Lalu langkah-langkah merancang prototipe. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan pengguna user. Oke, selanjutnya ini ada perhitungan rincian biaya perancangan aplikasi. Mengapa harus melakukan perhitungan biaya? Yang pertama, agar proses pengembangan berjalan sesuai rencana dan tidak melebihi anggaran yang tersedia, biar tidak over budget. Nanti kalian bilang tentang over budget. Lalu yang selanjutnya, untuk mengetahui kebutuhan sumber daya manusia, alat, dan infrastruktur secara jelas dan terukur. Lalu sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan skala proyek, strategi, monetisasi, dan pengelolaan tim. Lalu untuk membantu memprioritaskan fitur dan tahapan pengembangan yang paling penting terlebih dahulu, mempermudah penyusunan proposal atau pengajuan dana pada
minta sponsor. Ini udah jelas ya? Oke. Misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi biaya membuat aplikasi. Di sini ada perencanaan dan analisis kebutuhan. Kalian ya kayak yang tadi membuat prototipe, kalian kan harus membicarakan kebutuhan aplikasi kalian pada klien. Nah, sama dengan perencanaan dan analisis kebutuhan. Lalu biaya SDM, termasuk programmer, desainer, lalu manajer proyek dan lain-lain. Misalnya ada biaya teknologi seperti software, tools, desain, framework, dan plugin. Kan biasanya beberapa kayak gitu kan berbayar ya. Tapi kalau kalian ada juga kan yang gratis itu kan nggak apa-apa. Terus biaya infrastruktur, hosting, domain, server. Lalu biaya operasionalnya seperti listrik, internet, dokumentasi, dan testing. Terus biaya tambahannya seperti pelatihan pengguna, biaya pemasaran, update berkala. Nah, di sini bisa dilihat jelas kan? Nah, ini namanya, ada yang tahu apa namanya? Kan? Udah ya? Bukan. Nah, sip, siapa yang jawab? Oke, sip. Ini contoh dari pattern prototype. Selanjutnya, nah, lalu untuk apa? Untuk merancang prototipenya dia tahu nggak? Kalau kalian menggunakan Figma, misal kalian udah buat desain kayak ini ya, ini kayak di calculate. Nah kalian pindah ke yang prototype ini. Saya di sini, aku tanya di sini siapa ketuanya kelasnya? Mas Raka. Oke, Mas Raka. Ya. Di sini kalian kalau aku di perluasan dan saya akan mengirimkan link drive yang berisikan LKPD. Nanti tolong di-share ke grup kelasnya ya. Oh iya siap. Oke, sebenarnya tadi yang pertama dari bisnis Mas udah ya? Oke. Dari Ida dan Dian, aku minta kalian jadi ketua kelompok. Udah tolong jadi ketua kelompok 1 ya. Terus Dian tolong jadi ketua kelompok 2. Tanya untuk kelompoknya kalian mau pilih sendiri apa saya ada? Pilih sendiri. Oke, pilih sendiri. Silakan untuk dengan kelompoknya yang pilih. Oke, sebenarnya nggak tahu berdiri buka LKPD-nya, buka sendiri dulu. Buka semuanya. Kamu buka sendiri dulu ya? Oh iya. Oke, di situ ada tulisan kelompok yang pertama. Kita tahu diisi sesuai dengan nomor kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 diisi kelompok 1, kelompok 2 diisi dengan kelompok 2, lalu anggota kelompok. Kalau dia sudah ditanyakan ya? Mana? Dia bingung. Kalian paham nggak? Susah. Apa kalian latihan nanti suatu saat atau bisa kalian kayak kan? Kalau udah selesai nanti kalau dikumpulkan di drive yang aku bikin tadi. Ini masih tulis. Kurang dari 50 masih
selanjutnya saya minta tolong buat masing-masing kelompok untuk mempresentasikan PPT dan juga menjelaskan KKBD-nya. Oke? Mau di spin atau saya pilih buat urutan yang maju? Spin. Oke. Ya. Kalau nanti saya maju, yo silakan mulai. Waktu presentasi 5 menit ya. Apa mau ditambah waktu presentasinya jadi 10 menit? Oke. Saya request ya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan pada sederhana dan responsif notifikasi satu pesanan lewat pesanan dan pembayaran. Jadi sebelum melanjutkan prototipenya, saya membahas rinciannya terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada awal kita membutuhkan riset paket dari komputer ini 1.000 ini untuk kita transportasi, untuk konsumsi. Terus kemudian di sini ada pembuatan spesifikasi teknis 100.000 juga. Terus kemudian untuk SDM-nya, programmernya, terus ada desain UX-nya. Terus kalau kemudian ada biaya teknologi. Nah, terus di sini karena kami membuat sendiri, maka di sini masih tercatat nol sama framework sama pluginnya kita. Di sini juga menampilkan dari makanan dan dibuat. Selanjutnya kita langsung simulasikan dulu ya. Dari kelompok kami cukup sekian atau ada tambahan. Bisa dibuka buat KKBD-nya. Ini adalah Dilihat buat yang di pertanyaan dan refleksi. Mau lihat hasilnya dulu. Tadi di PPT kalian udah sesuai dengan isinya di bukan hasil, tabel hasil. Buat analisis fitur udah dicantumkan belum? Lalu mengapa target penggunanya yang kalian tuju pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja kantoran? Karena kalau pelajar mahasiswa tuh biasanya kayak kalau mereka rantau gitu kan, terus bingung mau masak apa, mungkin kayak bisa masak otodidak, terus itu mungkin bisa mendownload aplikasinya untuk mencari resep-resep makanan. Terus kalau untuk pekerjaan kantoran sebenarnya sama sih, soalnya kadang ada yang kayak rantau juga, itu juga mungkin bisa mendownload aplikasi. Aplikasinya kan umum, bisa dibaca-baca, jadi ya bisa dipilih kalau
berlanjut dengan klien menawarkan terus proposal mencari kita nanti. Nah ini juga masih perencanaan belum fix, jadi menunggu persetujuan dari klien yang nanti jadi stakeholdernya kita. Oke, buat teman-teman kan ada pertanyaan? Kita cukup jelas. Oke, terima kasih, silakan ditutup. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Bagian pembahasan. Antara kerja biaya rancangan dan tata aplikasi usaha kami. Akhirnya mendapat kami saya kira-kira ketika beri ada data latar belakang tren pemesanan makanan secara online masih tidak hanya penggunaan menyebar aplikasi bergerak tapi kita bisa melalui atau SNL. Ada sebagai solusi juga kalau memenuhi kebutuhan pengguna ingin mendapatkan makanan yang cepat dan murah. Lalu ada tentang kalimat pengguna menginginkan proses pemesanan dan pembayaran yang simpel dan cepat. Pemberitahuan status pesanan pengguna butuh transparansi status karena ternyata bukan makanan tiba sesuai pemesanan yang jelas pengguna yang melihat dan mengenal pesanan sebelumnya. Awal dari rincian biologi yang seperti yang sudah dilihat totalnya lagi kosmonauta Rp2.710.000. Lanjut. Nah, itu adalah berikut tetap firman bisa dilihat. Nah, oke, di sini di tanda awal dari aplikasi Slack kita bisa klik ini lalu mencoba. Teman-teman, pertanyaan? Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan dari saya. Intinya tadi kan di profile Ya. ada dan lain-lain. Dari tuntutan kalian apa ada harapan buat sebenarnya? Ada Kita itu kan belum awalnya masih ya. terus buat pembayarannya bisa apa? Nah, nanti kita menyesuaikan karena kita masih cuma prototipe. Mungkin ya kita bakal menyediakan pembayaran yang terkini seperti kris atau kalian personal. Oke, selanjutnya buat kalian kan tujuannya kalian tujukan penggunanya siapa aja? Remaja, pelajar dan bekerja. Kalau misal orang tua mau pesen nggak bisa? Bisa, tapi bukan target utama. Jadi target penggunanya untuk itu. Iya. Buat apa namanya? Rinciannya bisa tolong di zoom. Itu kalian mematok harganya berdasarkan apa? Berdasarkan kita melakukan riset terlebih dahulu di pasaran di warehouse yang pernah kita riset dan ketemu harganya seperti itu rata-rata. Jadi kalian langsung terjun ke lapangan. Enggak, di searching di Google bisa ada. Terus referensinya tidak ditambahkan buat mencari-cari. Oh iya, itu kelupaan karena tadi buru-buru. Udah kalau gitu cukup dari saya, udah bagus semuanya. Terima kasih, silakan ditutup. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, benar sekali. Kesimpulan dari Alika lalu dari saya sendiri, karena prototipe serta estimasi nilai produksi ini merupakan sebuah aspek penting dalam pengembangan sebuah aplikasi, di mana prototipe berperan sebagai gambaran awal aplikasi yang membantu mengevaluasi ide dan mempermudah pemahaman sistem bagi pengembang dan pengguna. Di sisi lain, perhitungan biaya memungkinkan pengaturan anggaran dan sumber daya secara efisien serta mendukung pelancaran proyek agar sesuai dengan rencana melalui pemahaman 2M. Cukup ya gitu. Dan